Ada salah satu rekan kita yang bertanya, rumah saya di belakangnya ada kali. Apa dampak terhadap penghuni rumah yang membelakangi sungai atau kali? Saya coba akan menjawab dari versi Feng Shui. Di negara tropis seperti Indonesia ini sangat umum kita temui saluran air hujan atau air sungai atau kali. Kadangkala saluran air ini bisa baik, namun bisa juga kurang baik. Yang dimaksud saluran air hujan di sini bukanlah pipa air hujan atau pipa atas rumah Anda turut melewati bawah kemudian keluar rumah. Namun saluran air yang tampak berada di depan, belakang atau samping kiri atau samping kanan rumah Anda. Beberapa kondisi yang melanggar pedoman Feng Shui sering ditemui adanya saluran air atau kali, adanya sungai kecil atau kali di belakang rumah. Daerah belakang rumah adalah mewakili dukungan dari kolega atau teman, yang tentu saja jika Anda memiliki garis bergerak atau ada air mengalir di belakang rumah, akan menyebabkan kehilangan dukungan dari teman dan anggota keluarga, serta dapat merugikan keberuntungan sekeluarga Anda secara jangka panjang. Keadaan ini tetap berlaku sekalipun tanah Anda memiliki ketinggian yang sama atau rata. Kasus terburuk adalah kalau memiliki kali di belakang rumah dan bangunan yang tinggi di depan rumah, ini melanggar syarat dasar Feng Shui yang baik, yaitu bagian belakang sebaiknya diam atau gunung, dan sebagian depan sebaiknya gerak atau air. Atau dengan kata lain, seharusnya memiliki tanah lebih rendah dan lapang di rumah. Jika Anda memiliki kasus tanah kosong yang miring ke belakang, solusinya adalah mengisi tanah itu sehingga bagian belakang lebih tinggi daripada bagian depan. Lalu, bagaimana jika rumah Anda menghadap ke depan sungai atau kali dalam garis lurus? Adanya air di depan rumah umumnya bagus karena bagian depan rumah mewakili yang atau bergerak, dan adanya air sungai di depan rumah bisa dikatakan baik. Akan tetapi ada beberapa kondisi yang merugikan jika kita memiliki sungai atau kali persis di depan rumah. Seperti jika saluran air sungai tersebut terlalu dekat dengan rumah Anda, terutama dengan posisi pintu utama dalam radius atau jaraknya kurang dari 3 meter, maka ini dianggap sebagai formasi air yang merugikan, karena posisi air dalam garis lurus dan jarak yang terlalu dekat akan menghalangi energi Qi positif masuk ke dalam rumah. Formasi seperti ini bukannya malah menguntungkan, namun dapat mempengaruhi kesehatan penghuni yang buruk dan kekayaan sulit untuk terkumpul. Bagi Anda yang memiliki rumah dengan kondisi seperti ini, solusinya adalah dengan menutup saluran air tersebut dengan papan beton
sepanjang rumah Anda. Namun, jika jaraknya lebih dari itu, maka kehadiran sungai ini dianggap bagus. Lalu, bila air sungai ini diam atau berbau busuk dan bersuara bising ketika mengalir, maka kehadiran sungai ini bisa merugikan penghuninya. Namun, bila airnya bersih, bebas mengalir tanpa hambatan dan tidak berisik, maka dianggap sangat menguntungkan. Lalu di mana posisi sungai atau aliran air yang baik menurut Feng Shui? Ada begitu banyak formasi yang ada untuk mengevaluasi saluran air sungai yang baik menurut Feng Shui. Salah satu yang umum adalah kehadiran aliran air sungai di sebelah kiri rumah. Posisi sungai atau kehadiran air di sebelah kiri rumah dianggap formasi naga hijau berenang dalam air yang dapat membawa kemakmuran dan kekayaan bagi penghuninya. Sayangnya, ada sebuah mitos yang berkembang dalam masyarakat pemerhati Feng Shui bahwa kehadiran air atau sungai di sebelah kanan rumah dianggap penghuni rumah, terutama suami, akan memiliki cinta di luar perkawinan. Hal seperti ini sungguh tidak benar dan hanyalah sebuah mitos atau tahayul. Pada kenyataannya, kehadiran air di sebelah kanan rumah Anda dianggap sebagai formasi harimau putih minum air, yang jika posisinya telah benar menurut metode Feng Shui kompas atau arah mata angin, dapat membawa kekuasaan, otoritas, dan status bagi penghuninya. Maka jika Anda memiliki rumah dengan posisi sungai atau air di sebelah kanan rumah Anda, tidak perlu khawatir. Untuk menyegarkan ingatan Anda ketika ingin membeli dan membangun rumah, ada 4 syarat dasar Feng Shui, yaitu Anda harus memiliki bangunan atau tanah yang tinggi di bagian belakang rumah, tanah yang lapang di daerah depan rumah, serta dalam metode Feng Shui, air sebelah kiri rumah bisa berupa sungai dan bagian sebelah kanan rumah bisa berupa jalan. Arah kiri dan kanan ini selalu dilihat dari dalam rumah menuju keluar.